Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Soleha. Saya dari Akuntansi Keuangan Publik semester 8. Di sini saya akan mereview satu jurnal internasional yang berjudul Fraud Prevention Initiative in the Nigerian Public Sector: Understanding the Relationship of Fraud, Including Incidents and the Elements of Fraud Triangle Theory, yang ditulis oleh Rabiu Abdullahi dan Nurhayati Mansur, yang dipublikasi di Emerald Insight Journal of Financial Crime. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh kecurangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Nigeria yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan kecurangan. Contohnya diungkapkan oleh Obo tahun 2012 bahwa dari tahun 2007 hingga tahun 2009 jumlah 28,5 miliar naira dilewatkan dari dana subsidi minyak. Sementara BBC News Amerika tahun 2012 melaporkan bahwa Senat Nigeria sedang berdebat tentang 6 miliar dolar yang tidak dilaporkan untuk dana subsidi minyak dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Nah, contoh lain, pada tahun 2006, Inspektur Jenderal Polisi dihukum atas 8 tuduhan pencurian yang melibatkan lebih dari 100 juta dolar uang publik selama di kantor. Ketika dinyatakan bersalah, dia hanya menghabiskan 6 bulan di penjara. Nah, contoh ini menciptakan kekurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga penegak. Tujuannya yaitu memeriksa hubungan signifikan antara tekanan atau intensif untuk melakukan kecurangan dan insiden kecurangan di sektor publik Nigeria. Nah, yang kedua yaitu untuk menentukan hubungan yang signifikan antara peluang dan rasionalisasi untuk melakukan kecurangan dan kejadian kecurangan di sektor publik Nigeria. Nah, konsep pemikiran yaitu makalah ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 3 komponen yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi memiliki hubungan dengan kegiatan kecurangan di sektor publik Nigeria. Dan alasannya mengapa masih banyak para pejabat pemerintah yang melakukan kecurangan sehingga membuat publik semakin tidak percaya kepada pemerintahan Nigeria. Nah, menurut Morocco et al. Tahun 2011 menyatakan bahwa kecurangan adalah kecenderungan untuk melakukan apa yang salah terlepas dari kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan terhadap tantangan seseorang. Dia terus menyatakan bahwa itu adalah upaya yang disengaja untuk menumbangkan aturan permainan menggunakan beberapa trik logis ataupun yang sejenisnya untuk menipu dana publik untuk kepentingan pribadi. Kecurangan adalah ancaman paling menarik bagi ekonomi dunia, terutama kegiatan seseorang mempertimbangkan jumlah uang yang hilang setiap tahunnya. Nah, metodologi yang digunakan yaitu penelitian ini dirancang untuk menjadi survei empiris yang menggunakan penggunaan pendekatan kuantitatif dalam menganalisis hubungan yang ada antara unsur-unsur fraud triangle theory sebagai variabel laten eksogen dan insiden kecurangan sebagai variabel endogen. Kuesioner yang terstruktur dengan baik dengan skala 10. Skala Likert digunakan sebagai instrumen yang efisien untuk pengumpulan data dalam survei kuantitatif. Namun, populasi penelitian mencakup total 1.239 staf akuntansi, audit internal, dan administrasi dari 10 kementerian terpilih di negara bagian Kano, Nigeria. Pemilihan kementerian serta departemen dalam kementerian dibuat dengan menggunakan teknik pengambilan sampel acak sederhana yang memberikan seluruh elemen kesempatan yang sama untuk dipilih tanpa bias. Staf akuntansi, audit internal, dan administrasi sektor publik Nigeria memiliki sifat yang sama dalam melaksanakan aktivitas mereka sehingga populasi layak mewakili seluruh sektor publik Nigeria. Nah, kesimpulan dari penelitian itu mendeteksi dan mencegah kecurangan bukanlah tugas yang mudah, terutama di sektor free Nigeria karena membutuhkan pengetahuan yang komprehensif tentang sifat kecurangan. Bagaimana hal itu dapat dilakukan? Oleh para penipu. Studi ini meneliti hubungan yang ada antara unsur FTT dan insiden kecurangan di sektor publik Nigeria. Ditemukan bahwa 3 komponen yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi memiliki hubungan positif dengan kegiatan kecurangan di sektor publik Nigeria. Akibatnya terbukti bahwa temuan ini selaras dengan pengamatan Cressy, Wolf, and Hermansen, and ACFE. Sebaliknya, disarankan bahwa pemerintah Nigeria harus membentuk reformasi skala gaji untuk meningkatkan gaji pegawai negara sipil dan memberikan tunjangan tambahan untuk meningkatkan standar hidup karyawan. Selain itu, pemerintah Nigeria juga harus
Memulai skema pelatihan seperti loya karya, seminar, dan konferensi untuk meningkatkan perilaku normal karyawan dan memahami dampak negatif kecurangan pada perilaku mereka dan ekonomi Nigeria. Juga direkomendasikan bahwa pemerintah Nigeria juga harus merumuskan kebijakan untuk memberdaya kembali lembaga anti korupsi seperti AFCC dan ICPC untuk melakukan penyelidikan kecurangan, deteksi, dan penuntutan terhadap penipu secara mandiri. Suatu kebijakan harus dirumuskan akan menyatakan hubungan berat pada penipu dan cara untuk memastikan pemulihan penuh uang yang ditipu. Nah, sekarang kita akan masuk pada kelebihannya, yaitu pada latar belakang telah dijabarkan mengapa penelitian penting untuk dilakukan, beserta alasan lain dan penjelasan yang cukup agar pembaca dapat memahami topik yang nantinya akan dijelaskan pada inti jurnal penelitian ini. Dan yang kedua, terdapat kesimpulan yang jelas. Pada bagian kesimpulan, penelitian memaparkan hasil penelitian dengan jelas mengenai seluruh alasan mengapa masih terjadi kecurangan di Nigeria dan solusi yang diberikan agar kecurangan semakin kecil terjadi. Nah, yang ketiga yaitu metode penelitian dipaparkan dengan jelas. Pada pembahasan model dijelaskan apa saja yang akan dilihat dari hasil penerapan metodologi penelitian, dilampirkan atau dipaparkan. Metode penelitian seperti apa yang digunakan untuk mengetahui hasil analisisnya. Nah, yang keempat yaitu terdapat pemaparan fenomena dengan jelas. Pada bagian pendahuluan dijabarkan mengenai latar belakang yang diangkat topik mengenai fraud prevention initiative in Nigerian public sector, understanding the relationship of fraud incidents and the elements of fraud triangle theory, dan disebutkan fenomena ataupun kejadian yang mendukung diangkatnya judul tersebut sebagai penelitian. Yang kelima yaitu terdapat daftar pustaka yang lengkap, dan yang keenam dari segi kerapian penulisan, jurnal ditulis rapi dengan setiap paragraf telah digunakan pengaturan rata kanan kiri atau alignment justify. Sekarang kita akan masuk kekurangan dan saran. Kekurangannya itu tidak terdapat gap literatur. Tidak terdapat gap literatur yang menambahkan pengetahuan tujuan mengapa memilih melakukan penelitian. Nah, sarannya itu sebaiknya penulis menambahkan informasi mengapa gap literatur yang terjadi pada penelitian terdahulu sehingga tujuan dan mengapa penelitian dilakukan lebih jelas dan pembaca juga memahami poin-poin penting penelitian dengan lebih baik. Nah, sekian dari review saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan terima kasih bagi yang telah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.